Putri kecil tidak menyangka Momo sedang menunggunya di rumah. Dia benar-benar terharu melihatnya. Randy tahu bahwa putri kecil senang, jadi dia mengatakan padanya, "Putri kecil, kamu bisa bermain dengan Momo, tapi pastikan untuk berhati-hati terhadap cedera di sikumu, jangan menyentuhnya, oke?" "Ayah, aku akan berhati-hati." Putri kecil menjawab sambil berlari ke sisi lain ruang tamu bersama Momo. Setelah putri kecil pergi bermain, Randy menoleh untuk melihat Putri Bramasta. Putri Bramasta memperhatikan putri kecil, jadi dia tidak menyadari Randy sedang menatapnya sama sekali. Randy telah menatapnya selama beberapa waktu, tetapi dia masih tenggelam dalam dunianya sendiri dan tetap diam. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. "Putri Bramasta," Randy memanggilnya. Putri tidak menanggapi. "Putri," nada Randy menjadi lebih serius. Putri Bramasta tersadar dan tersenyum meminta maaf padanya. "Apakah kamu lapar? Aku akan memasak sekarang." "Apa yang kamu pikirkan?" Randy bertanya lagi. Tidak apa-apa. Tidak, aku sedang memikirkan apa yang akan aku masak untuk makan malam." Siku putri kecil terluka, jadi kita harus memperhatikan pola makannya. Putri Bramasta membuat beberapa alasan acak dan tergagap. Dia berbalik dan matanya bertemu dengan mata Randy. Dia ingin melihat melalui dirinya. Putri Bramasta tidak berani menatap matanya. Dia mengangkat bahunya dan membuang muka. Dia meletakkan tasnya ke samping dan berkata, "Apa yang ingin kamu makan?" "Aku akan pergi ke supermarket di lantai bawah untuk membeli beberapa bahan makanan. Aku sudah meminta seseorang untuk membeli bahan makanan." Setelah telepon dengan Putri Bramasta, Randy sudah mengaturnya. Dia meminta seseorang mengisi lemari es dengan bahan-bahan segar dan juga meminta seseorang untuk mengirim Momo. "Kalau begitu kamu istirahat dulu, dan aku akan memasak." Putri Bramasta melarikan diri ke dapur segera setelah itu. Dia selalu merasa bahwa Randy bisa melihat menembus lubuk hatinya. Dia tidak pernah bisa menyembunyikan apapun. Putri Bramasta memasuki dapur dan Randy mengikuti di belakang. Dia berkata dengan suaranya yang dalam, "Ayo masak bersama." "Tidak, aku bisa melakukannya sendiri." Sama seperti ketika mereka pertama kali menikah, setiap kali dia bertanya apakah dia membutuhkan bantuannya, dia akan menolak tawaran itu. "Oke." Randy tidak menekannya. Dia meninggalkan dapur dan menatap putri kecil yang sedang bermain dengan Momo di ruang tamu. Dia mengarahkan pandangannya pada anak kecil itu dan memikirkan saat dia baru saja menikah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki anak. Putri Bramasta berkata bahwa dia menginginkan seorang anak, dan kemudian Putri Bramasta segera hamil. Semuanya terjadi begitu saja. Dia menerima semua perubahan ini tanpa banyak berpikir. Setelah melihat mereka sebentar, Randy pergi ke ruang kerja. Putri Bramasta membuka kulkas. Benar saja, itu dikemas dengan bahan-bahan segar. Sebagian besar bahannya adalah apa yang dia atau putri kecil sukai. Dia jatuh kesurupan, dan jantungnya menegang saat dia menatap lemari es. Dia benar-benar berharap bisa memiliki kehidupan biasa seperti ini selama sisa hidupnya. Setiap hari, dia bisa memasak untuk putri kecil dan Randy. Dia sangat berharap bisa selalu berada di sisi putri kecil. Dia ingin melihatnya bangun setiap hari, mengantarnya ke sekolah, dan kemudian menjemputnya sepulang sekolah. Dia juga berharap bisa membantu Randy dengan dasinya setiap pagi, mengirimnya bekerja, dan menunggunya makan malam setelah bekerja. Tapi sepertinya kehidupan normal ini tidak pernah menjadi miliknya. Selalu ada begitu banyak pasang surut dalam hidup mereka, dan selalu ada orang yang ingin memutuskan hubungan mereka. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia mungkin tidak lagi dapat melakukan hal-hal ini untuk suami dan putrinya di masa depan,
Putri Bramasta merasa seperti baru saja ditikam di hati. Air matanya mengalir di wajahnya. Dia menyeka air matanya dan mengambil napas dalam-dalam untuk mengatur ulang. Alih-alih berpikir berlebihan, dia perlu menikmati semua waktu yang dia miliki bersama mereka. "Putri, apa yang terjadi?" ucap Randy dari belakang. "Aku baik-baik saja." Punggung Putri Bramasta menegang, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk berbalik. Bukankah dia sudah pergi ke ruang kerja? Kenapa dia datang ke dapur lagi? "Kamu baik-baik saja." Jelas, Randy tidak akan percaya bahwa Putri Bramasta baik-baik saja. "Apa yang bisa terjadi padaku? Sayang." Randy mengepalkan tangannya dan bergumam, "Apakah kamu mencoba menyembunyikan sesuatu dariku?" "Randy, apa yang ingin kamu dengar? Katakan padaku, lalu aku akan memberitahumu." Putri Bramasta juga marah dan balas membentak, "Kamu!" Jika dia terus berbicara dengannya seperti itu, mereka berdua akan berakhir dengan pertengkaran. Dan Randy tidak ingin berdebat dengannya. Dia berbalik dan kembali ke ruang kerjanya lagi. Dia duduk di depan meja, menyalakan rokok, dan mengambil beberapa tiupan. Dia merokok selama ini, tapi dia jarang merokok di depan putri kecil dan Putri Bramasta. Dia memprioritaskan kesehatan dan keselamatan mereka terlebih dahulu. Tapi hari ini, dia benar-benar marah. Dia marah karena Putri Bramasta menyimpan sesuatu untuk dirinya sendiri dan tidak ingin memberitahunya. Dia telah mengulangi berkali-kali bahwa dia tidak boleh menyimpan apapun untuk dirinya sendiri jika sesuatu muncul. Dia adalah suaminya dan seseorang yang bisa dia andalkan selama sisa hidupnya. Tapi bagaimana dengan dia? Dia sepertinya tidak memperhatikan kata-katanya. Dia tidak pernah mendengarkan dan hanya mengikuti caranya sendiri. Apa yang harus dia lakukan untuk mengubahnya? Dia akan puas bahkan hanya dengan sedikit perubahan. Tapi sekarang, dia bahkan tidak ingin berbicara dengannya. Randy mengambil beberapa isapan lagi dan dia selesai merokok. Kemudian dia mengangkat telepon dan menelepon, "Apakah kamu sudah menemukan Dirga?" Ketika dia menelepon Putri Bramasta hari ini, dia baru saja menerima kabar tentang Dirga. Dia ingin memperbaruinya, tetapi dari nadanya, dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Karena dia bertingkah aneh saat menelepon, dia meninggalkan pekerjaan dan bergegas ke taman kanak-kanak. Dan untungnya dia ada di sana, jika tidak, orang-orang itu akan menjadi lebih arogan dan melakukan sesuatu yang lebih gila. Dia sedih karena cedera putri kecil. Tetapi fakta bahwa Putri Bramasta menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri membuatnya semakin sedih. Dia memiliki dorongan yang dalam untuk secara agresif memberi pelajaran pada Putri Bramasta agar dia benar-benar mengakuinya sebagai suaminya. Namun, tidak ada cara baginya untuk marah padanya. Rizal menjawab melalui telepon. "Direktur Randy, Dirga telah kembali ke rumah dengan selamat. Faktanya, kali ini bukan seseorang yang menculiknya. Dia dimanipulasi oleh seseorang untuk menciptakan ilusi bahwa dia diculik. Tujuannya adalah meyakinkan Putri Bramasta untuk mempercayai bukti yang dia miliki. Dan biarkan dia meninggalkanmu." Setelah mendengar apa yang dia katakan, wajah Randy menjadi gelap dan tetap diam. Dirga biasanya orang yang pintar, tapi dia bodoh dalam hal ini. Seseorang memanipulasinya tetapi dia bahkan tidak mengetahuinya. Namun, Randy mampu berempati dengannya. Bagaimanapun, orang yang meninggal adalah ayah biologis Dirga. Bagaimana mungkin Dirga tidak percaya apa yang dikatakan ayahnya sebelum dia meninggal? "Atur agar Dirga menemuiku besok." Randy harus memberitahu Dirga yang sebenarnya. Dia tidak akan membiarkan Dirga menimbulkan masalah. Setelah mereka mengakhiri percakapan, Randy menyalakan sebatang rokok lagi. Dia menyalakan komputer setelah merokok dan bersiap untuk mengikuti konferensi video dengan beberapa staf luar negeri. Setelah menyelesaikan proyek ini,
dia akan berlibur dengan layak. Dia ingin melepaskan segalanya dan melakukan apapun yang dia inginkan. Selama pertemuan, pintu dibuka dengan lembut. Putri kecil membuka pintu dan mengintip melalui pintu. Dia menatap ayahnya sambil mengedipkan mata besar yang indah itu. "Ayah, bisakah kamu datang dan bermain denganku?" Saat dia mendengar suara putri kecil, Randy mendongak dan ekspresi seriusnya langsung berubah lembut. "Ayah sedang rapat. Datang dan duduklah bersama ayah sebentar, dan ayah akan bermain denganmu nanti, oke?" "Oke." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.